Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin kaum muslimin, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak, dimanapun anda berada, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang begitu banyak dan telah menganugerahkan atau memberikan kepada kita petunjuk dan hidayah, sehingga petunjuk dan hidayah itu membuat kita tetap istiqomah ya dalam rangka berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan keistiqomahan yang kita bangun terus selalu senantiasa diwarnai dengan keridhaan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari berselawat serta teriring salam kita aturkan semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasul Muhammad SAW, para sahabat-sahabat Rasul Muhammad SAW, insyaallah sampai kepada kita. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak yang insyaallah dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan coba membahas pentingnya menjauhkan diri kita daripada kemungkaran. Karena kita pahami bahwa kemungkaran itu adalah segala bentuk tindakan yang tentunya bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Serta ini juga merupakan pemberontakan terhadap norma-norma kebaikan dalam Islam. Jadi kemungkaran adalah merupakan sebuah karakter pemberontakan yang bisa mengikis norma-norma kebaikan dalam Islam. Maka menjauhkan diri kita, teman-teman, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dari melakukan kemungkaran itu hukumnya adalah wajib bagi diri kita. Jadi mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, ya kita punya kewajiban untuk menghindarkan diri kita dari kemungkaran tersebut. Dan tentu ketika kita mampu melakukannya, maka kita akan mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita paham secara seksama, teman-teman, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ajaran agama kita yakni Islam, ya, memberikan informasi kepada kita menjauhkan diri kita dari melakukan kemungkaran bukan hanya sebagai sebuah kewajiban, tetapi ia juga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kondisi demikian ini akan memberikan pencapaian kebahagiaan hidup pada diri kita. Di dalam Quran surat An-Nisa, surat yang keempat pada nomor surat dalam Al-Quran, tepatnya pada ayat ke-62, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketegasan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Diberikan penjelasan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana keadaan kalian apabila datang kepada mereka malaikat pencabut nyawa mereka,
atau datang perintah Tuhanmu, atau datang sebagian dari tanda-tanda Tuhanmu. Lalu mereka bertanya, apakah kami masih dapat bertaubat? Maka ayat ini mengingatkan kita bahwa segala kemungkaran, segala dosa itu mendatangkan akibat buruk bagi kita ketika kita hidup di dunia, apatah lagi nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri kita daripada perbuatan kemungkaran yang benar-benar menentang syariat ajaran agama kita. Pada Quran surat Al-Ankabut, ya, surat ke-29 di dalam Al-Quran, tepatnya pada ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun." Allah memberikan kabar kepada kita dengan menyampaikan, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa wa aqimis shalah, dirikanlah salat oleh kalian, ya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya salat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Wa dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka kita perlu pahami bahwa sesungguhnya konsep ayat ini memberikan ketegasan kepada kita, ya bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bahwa salat yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh mampu mencegah diri kita dari perbuatan mungkar, kemudian perbuatan keji. Maka menjaga salat dan memperbanyak zikir kepada Allah adalah cara efektif untuk menjauhkan diri kita daripada hal-hal yang mengharuskan diri kita terjerumus kepada kemungkaran. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim itu menyampaikan kepada kita dalam sabdanya, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa ra'a, yang melihat, minkum di antara kalian, mungkaran, sebuah kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya, bermakna dengan kekuasaan, dengan kekuatan yang ada pada dirinya, rubah kemungkaran yang dia lihat. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau dia tidak mampu merubah dengan kekuatan, misalkan dia tidak memiliki kekuatan jabatan dan kedudukan, maka cukup dia gunakan lisannya untuk merubah keadaan kemungkaran itu. Fa illam yastati fa biqalbihi, kemudian kalau dia tidak memiliki kedudukan, ya, kemudian dia tidak sanggup berkata dengan lisannya, maka cukup baginya dia berdoa kepada Allah agar kemungkaran dilakukan orang-orang itu bisa diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa mendapatkan hidayah. Wa dzalika adhaful iman, karena sesungguhnya itulah selemah-lemah iman kita. Maka konsep di sini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus berusaha. Dalam hal apa, teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah? Mengubah kemungkaran dengan cara yang kita bisa. Jika kita tidak mampu melakukan melalui kedudukan lisan, maka kita cukup berdoa kepada Allah. Sehingga ini adalah merupakan selemah-lemahnya iman kita. Lalu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyampaikan kepada kita, kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi. Fal imamu ra'in wa mas'ulu an ra'iyatihi. Wa rajulu ra'in ala ahli baitihi wa mas'ulun anhum. Wal mar'atu ra'iyatun ala baitihi zawjiha wa mas'ulatun anhu. Ya, dijelaskan bahwa hadis ini mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita menjaga dan melindungi diri kita, lingkungan kita dari kemungkaran, ya, baik rumah maupun masyarakat yang ada di sekeliling kita. Karena dijelaskan Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi. Kita semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Fal imamu ra'in wa mas'ulu an ra'iyatihi. Seorang imam, pemimpin, dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Kemudian seorang laki-laki, dia juga adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Wa mas'ulun anhum, maka dia akan minta dipertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun, seorang perempuan juga adalah merupakan pemimpin atas rumah suaminya dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Sehingga penjelasan di atas bisa memberikan pemahaman kepada kita agar kita mampu mengetahui, kemudian bisa memilah dan memilih perbuatan apa yang harus kita lakukan sehingga perbuatan itu mampu menghindarkan kita daripada kemungkaran. Yang konsepnya adalah yang sudah kita bahas di atas. Kemudian teman-teman yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih faedah atau keuntungan kita menjauhkan diri kita daripada melakukan kemungkaran? Yang pertama, tentu kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan diri dari kemungkaran adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan kepada kita dalam Quran dan hadis yang sudah kita kemukakan pada penjelasan di atas. Kemudian faedah yang kedua yang kita dapatkan adalah mampu meningkatkan kualitas keimanan kita. Ketika kita berusaha menjauhkan diri kita daripada kemungkaran, maka kita pasti mampu juga memperkuatkan kadar iman dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga yang didapatkan adalah dia akan mendapatkan perlindungan dari keburukan. Artinya konsep menjauhkan diri dari kemungkaran itu akan melindungi dirinya dari berbagai bentuk keburukan, ya, kemudian bahaya yang mungkin timbul dalam perjalanan kehidupannya. Lalu faedah berikut yang didapatkan adalah menjadi teladan yang baik. Tentu dengan menjauhkan kemungkaran kita akan menjadi teladan yang baik bagi orang lain, ya, di lingkungan keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, sampai pada berbangsa dan bernegara. Kemudian faedah berikutnya akan didapatkan yaitu dia akan diberikan kebahagiaan dan ketenangan hati. Sebab orang hidup jauh dari kemungkaran pasti membawa kebahagiaan, pasti membawa ketenangan hati dalam perjalanan kehidupannya. Lalu faedah berikut yang didapatkan adalah menjaga kesejahteraan sosial. Kenapa demikian? Karena menjauhkan diri kita dari kemungkaran membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan harmonis. Dan faedah berikutnya yang didapatkan juga adalah meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang dilakukan dengan hati yang bersih dari kemungkaran akan lebih diterima dan membawa manfaat yang lebih besar terhadap pelaku ibadah tersebut. Lalu faedah berikutnya yang didapatkan adalah menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Karena menjauhkan diri kita daripada kemungkaran akan memberikan keselamatan bagi kita tatkala kita hidup di dunia, apatah lagi kita kelak kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan faedah berikutnya yang didapatkan adalah menghindarkan dirinya dari azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena dengan menjauhkan diri dari kemungkaran yang bersangkutan bisa terhindar dari azab dan hukuman Allah
yang mungkin timbul akibat perbuatan dosa oleh karena kemungkaran itu. Kemudian faedah berikutnya yang didapatkan adalah mendapatkan pertolongan Allah dalam kesulitan. Karena Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan kemudahan kepada siapa saja atau kepada mereka yang menjauhkan dirinya dari perbuatan kemungkaran. Dan dia akan selalu senantiasa mengikuti syariat yang telah dibakukan dalam ajaran agama kita. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal yang kita harus pahami, kita harus mengerti terkait dengan menjauhkan diri kita daripada kemungkaran, ya. Mudah-mudahan melalui ayat Al-Qur'an yang tadi kita dengarkan, Quran surat An-Nisa ayat ke-62, kemudian Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45, lalu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, kemudian hadis juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan juga oleh Bukhari Muslim, bisa memberikan kesimpulan kepada diri kita untuk bagaimana kita mampu menghindarkan diri kita daripada melakukan perbuatan kemungkaran dan berusaha menjauhkan diri kita dari perbuatan kemungkaran itu agar kita terus berada pada jalan yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.